Shalom, selamat pagi, saudara kita semua diberkati pada pagi hari ini. Saat kita buka hati kita di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa hadirat-Nya membungkus kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami rindu menyembah Engkau pagi hari ini. Kami memberanikan diri masuk dengan kuasa darah anak domba Allah yang menguduskan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Thank you, Jesus. Amin. Engkau yang lebih besar dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga oleh darah-Mu, Tuhan, kami memberanikan diri untuk masuk di dalam kekudusan-Mu. Jesus, thank you, Lord God. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Engkau lebih besar dari pikiran kami. Engkau lebih besar dari segala dosa-dosa kami, Tuhan. Sehingga kami dapat mengangkat tangan kami dan memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Engkau lebih besar dari kami, Tuhan. Dan kekuatan-Mu melingkupi kami, Yesus. Kami yang tidak layak, Engkau buat layak, Tuhan. Engkau mati bagi kami, supaya kami dapat memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Engkau yang menguatkan kami, Tuhan. Sehingga kami yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang tidak berdaya Engkau berikan kekuatan baru, Tuhan. Oleh darah anak domba-Mu yang kudus, Tuhan. Kami ditebus dari segala pelanggaran dan dosa kami, Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas dengan segala kebaikan? Kami dapat masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, Tuhan. Oleh karena Yesus, Kau bukan Tuhan, kami tidak dapat, ya Bapa. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, Kami yang tidak layak, di dalamku, kami yang tidak mampu, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. tidak dapat Tuhan mengalami kekuatan dan kekudusan, Yesus terlebih besar, Yesus
Yang urapannya Yesus turun hari ini Tuhan tercurah bagi lebih Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Yesus Just wanna thank you Lord. Just wanna praise you Lord. We just wanna say we love you Jesus. Hallelujah. Di dalamku Kami bersyukur Bapa. Diberikannya kekuatan yang baru dalam kami Tuhan. di dalamku Sumber kekuatan, kekudusan, kami bersyukur. Haleluya. Yes, amin. Bapa kami terima kasih. Terima kasih atas hadirat dan kekuatan baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami rindu untuk belajar firman-Mu di dalam kekudusan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saat masuk dalam hadirat Tuhan, saya bertanya-tanya dalam diri saya, Tuhan, layakkah saya, Tuhan? Saya bertanya-tanya ketika saya mengangkat tangan, saya ini siapa, Tuhan? Kau angkat menjadi anak-Mu. Saudara, pengalaman pertama saya mengenal Tuhan secara pribadi, mungkin banyak orang juga mengalami, saudara. Saya bertemu dengan pribadi yang namanya Roh Kudus. Waktu saya pertama kali bertobat, saya merasakan hadirat Tuhan itu it's real, it's not fake, it's real. Dan saya merasakan, yeah, I'm shaking, I feel I feel my sin, and I'm regret for my sin. Saya merasakan menyesal akan dosa saya. Waktu saya bertemu dengan Roh Kudus, itu pengalaman, saudara, pengalaman pribadi yang mungkin berbeda bagi setiap orang. Begitu masuk di dalam hadirat Tuhan, saya nggak tahu ini ternyata hadirat Tuhan itu seperti ini. Saya merasakan bagaimana ada satu pribadi yang membuat saya menyadari dosamu begitu banyak dan merasa ketidaklayakan. Dan ketidaklayakan ini justru kita rasakan karena kita bertemu dengan pribadi. Saya bertemu dengan pribadi yang kudus. Sehingga saya tidak mengerti dulu kalau dosa itu mengakibatkan penyesalan yang begitu dalam. Tapi begitu bertemu dengan Roh Kudus, dan mereka mengatakan, mentor-mentor saya mengatakan, ini Roh Kudus, ini hadirat Tuhan, ini Yesus. Oh begitu ternyata. Ternyata Roh Kudus itu membuat kita menjadi sadar bahwa kita itu kotor, bahwa kita itu melakukan banyak dosa, dan penyesalan itu terjadi di hati, saudara. Ternyata seperti itu hubungan dengan Tuhan. Dan semakin saya mengenal Tuhan, ternyata seperti Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27, Tuhan memberikan roh yang baru di dalam hati kita. Tuhan menaruhkan kita hati yang taat. Pertemuan dengan Roh Kudus membuat saya menyadari saya berdosa, membuat saya menyadari saya perlu minta ampun. Dan yang ketiga membuat saya menyadari bahwa saya harus hidup berubah, saya harus hidup berbeda. Itu sebabnya saya mau katakan dari pengalaman pribadi yang saya merasakan bahwa pengalaman dengan Roh Kudus is real, bahwa saya merasa diri saya berdosa, saya merasa saya perlu minta ampun, dan yang ketiga saya merasa saya perlu hidup bersesuaian dengan roh yang Tuhan taruh di dalam diri saya, yaitu hidup di dalam kekudusan. Dan pada waktu saya
mengalami kelahiran kembali itu, saya menerima kuasa Roh Kudus itu, dan saya merasa saya perlu hidup bersesuaian dengan kekudusan. Saya perlu hidup menanggalkan dosa, dan saya baru tahu bahwa itulah ternyata yang dinamakan pertobatan. Pertobatan yang membawa pada pengudusan. Pertobatan yang membuat saya merasa bahwa roh ini membuat saya tidak tahan untuk hidup dalam dosa. Saya masih mengalami situasi di mana saya jatuh bangun ya. Daging saya sering masih ada muncul. Tapi ketika berhadapan dengan Roh Kudus, ada satu pengaruh yang kuat yang membuat saya merasa saya harus tinggalkan ini hidup yang tidak benar. Jadi ternyata peristiwa ini yang dinamakan oleh pengudusan, saudara. Dan saya tidak menyadari bahwa it's real. Jadi pertobatan is real. Jadi pengampunan Tuhan is real, pertobatan is real, dan pengudusan itu real, saudara. Jadi dari pengalaman yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup saya, rema-rema firman Tuhan itu terasa it will it will happen. Jadi itu bisa terjadi. Jadi itu it's happening, already happen in my life. Dan saya mau katakan dan saya mau bersaksi bahwa mengenal Tuhan is a real experience. Jadi mengenal Tuhan itu adalah pengalaman yang murni, pengalaman yang betul-betul terjadi. Dan pengalaman pengudusan itu benar-benar ada, saudara. Kalau hari ini engkau datang kepada Tuhan dan engkau berkata, emang bisa saya hidup kudus? Memang bisa saya hidup meninggalkan dosa? Saya ini loh, dosa-dosa saya begitu banyak. Emang bisa saya hidup berkenan kepada Tuhan? Saya nggak tahu, saudara, tapi saya mau katakan kamu bisa. Karena roh yang kita terima itu adalah roh yang memampukan kita. Kalau begini, saudara, kalau kita katakan tentang kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Bagi orang yang belum pernah mengalami Kristus, dia akan mengatakan, ini satu pembodohan, ini satu penipuan. Masa sih kita yang berdosa ini bisa hidup kudus? Masa sih saya yang merasakan hati saya itu begitu pahit, hati saya begitu dipenuhi kebencian? Masa sih saya bisa merasakan Tuhan? Saudara, Jesus is real, Roh Kudus is real, dan pengalaman dengan Tuhan pertobatan itu real, saudara. Makanya saya mau bilang, buka hatimu dan terimalah kuasa yang daripada Tuhan. Karena kalau engkau hari ini meragukan dirimu sendiri, masa sih saya bisa hidup kudus, masa sih saya bisa hidup berkenan, mungkin engkau berkata, saya pernah punya kok pengalaman pada masa lalu hidup berkenan, hidup benar dalam Tuhan. Tapi hari ini saya merasakan saya sudah sangat jauh dari Tuhan dan nggak mungkin lagi saya hidup kudus dan nggak mungkin lagi saya hidup berkenan kepada Tuhan. I just wanna say a news for you bahwa Jesus loves you dan dimanapun engkau berada, hanya seperti engkau mengangkat kedua tangan dan katakan, Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu. Saudara, pagi hari ini saya merasakan pesan yang sangat kuat untuk berkata-kata kepada umat Tuhan. Hari ini, apapun keadaanmu, kekudusan itu adalah nyata, saudara. Dan engkau bisa mengalami kekudusan yang dari Tuhan. Hari ini kalau engkau ragu, engkau masih bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Kabar dari Tuhan yang Tuhan mau sampaikan pesan ini kepadamu. Anakku, engkau dapat hidup dalam kekudusan, karena aku telah mati bagimu. Dan hari ini kalau engkau merasakan, saya sudah tidak pernah merasakan lagi damai sejahtera dan kekudusan di dalam hati saya. Aku berdoa pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, engkau dikuatkan kembali untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kekudusan itu adalah pekerjaan roh. Kekudusan itu adalah pekerjaan Tuhan. Kekudusan itu adalah bukan pekerjaan manusia, tetapi itu merupakan pekerjaan ilahi yang dikerjakan oleh darah anak domba Allah yang kudus. Hari ini saya mau menyampaikan kabar baik kepada saudara. Dimanapun engkau berada, kuduslah engkau, sebab Tuhan kudus adanya. Dan kekudusan itu nyata. Kekudusan itu bisa dialami semua orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini pesan Tuhan dengan sangat kuat berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus.
Hiduplah di dalam kekudusan. Sebab kekudusan itu adalah panggilan Tuhan untuk setiap orang yang mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kekudusan itu adalah panggilan Tuhan supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup di dalam kuasa kekudusan, hidup di dalam kerajaannya. Saudaraku, engkau bisa meninggalkan dosa. Saudaraku, engkau bisa meninggalkan kebencian dalam hatimu. Saudaraku yang diberkati, engkau bisa menanggalkan segala pergumulan batinmu. Engkau bisa hidup di dalam kekudusan. Pagi hari ini pesan Tuhan sangat kuat. Hiduplah dalam kekudusan. Sebab engkau anak Allah. Dan kalau engkau belum merasakan bahwa engkau anak Allah, hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka engkau akan mengalami kekudusan. Kekudusan membuat kita terang benderang akan dosa. Kekudusan membuat kita merasa kita itu perlu bertobat. Dan kekudusan membuat kita merasakan bahwa kita diterima di dalam kerajaannya. Kalau kita mengalami kekudusan Tuhan, saudara-saudara harus percaya bahwa kerajaan Allah menjadi bagian kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Jangan ragukan, engkau dapat dikuduskan di dalam hadiratnya. Amin, saudara. Ada satu message yang Tuhan taruh di dalam hati saya pada pagi hari ini. Ada orang-orang yang bertanya, apakah kita bisa hidup kudus? Apakah kekudusan itu real? Apakah kekudusan itu nyata? Apakah kekudusan itu juga bisa saya pribadi alami? Message yang hari ini Tuhan taruhkan di dalam hati saya, dan Tuhan ingin kita belajar bahwa holiness is possible. Kekudusan itu adalah hal yang mungkin. Kekudusan itu adalah hal yang nyata. Karena kekudusan itu adalah pekerjaan roh, saudara. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan berikan pada pagi hari ini untuk kita belajar persoalannya yang seringkali dihadapi oleh banyak di antara umat umat Tuhan yang berkata, mengapa kita masih sering berbuat dosa karena manusia lama kita belum mati. Ketika manusia lama kita mati dan disalibkan bersama Kristus, maka bukan kita lagi yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam kita. Pertanyaannya, mengapa manusia lama kita masih belum mati? Bagi orang yang sudah menerima Yesus dan lahir baru, hidupnya harusnya dibaharui. Tapi mengapa manusia lamanya belum mati? Saudara, karena kita itu masih hidup di dunia ini, dan dunia ini masih seringkali menggoda kita. Dan ketika kita ada di dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu yang menjadi serang terutama bagi daging kita. Nah, ketika daging kita masih memberikan izin untuk melakukan dosa, disitulah manusia lama kita bangkit. Ketika manusia lama kita bangkit, jadi kekristenan kita bisa menjadi kekristenan hanya oleh KTP. Di KTP kita Kristen, tapi hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Karena manusia lama kita belum mati, kita harus matikan. Bagaimana caranya? Kita harus mati dan disalibkan bersama dengan Kristus. Lalu kita bertanya, lantas bagaimana caranya Tuhan menguduskan saya? Padahal walaupun aku sudah diselamatkan, aku masih sering berbuat dosa. Saudara masih sering berbuat dosa? Jawab sendiri ya. Kalau masih sering berbuat dosa, perlu bertobat. Orang yang bertobat itu karena ada keinginan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk bertobat, kita harus berespon. Pada saat kita berespon, disitulah kuasa dosa itu semakin dimatikan dalam kita. Mari kita pahami dulu mengapa kita berbuat dosa. Hukum Taurat menjadikan kita mengenal dosa, bahkan semakin kita mengenal hukum Taurat, maka kita mengenal dosa kita juga semakin bertambah banyak. Namun dengan bertambah-tambahnya dosa saya, justru kasih karunia Allah semakin melimpah-limpah seperti di dalam Roma 5 ayat 20. Tapi kemerdekaan di dalam Kristus bukan berarti kita merdeka dalam berbuat dosa. Tetapi justru ketika kita mengalami kejatuhan di dalam dosa, kita justru merasakan bahwa kasih karunia itu mengangkat kita kembali, saudara. Amin. Pagi hari ini, kalau kita masih merasakan dosa, saya percaya bahwa Roh Kudus itu berbicara dalam hati nurani itu tidak tinggal diam. Dia akan berkata, Priscilla, stop.
Priscilla, jangan berbuat ini. Priscilla, jangan berbuat ini. Miliki hati yang mengampuni, miliki hati yang mengasihi. Jadi ada suara-suara yang akan berseru di dalam hati kita. Nah, saya mau katakan jangan biarkan suara Tuhan yang merintih-rintih di dalam hati nurani kita itu kita abaikan. Wujud dari suara Tuhan itu di dalam hati kita, itulah merupakan kasih karunia Allah yang melimpah-melimpah. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya yang berkatakan, "Hey, Priscilla, hai Priscilla, Lucy, kembali, kembali, kembali. Engkau salah. Bukan ini jalannya, ini jalannya." Respon kita terhadap Roh Kudus, itulah cara kita untuk masuk di dalam pengudusan. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita untuk membuat kita keluar dari dosa. Kita harus berespon. Nah, karena ketika kita percaya kepada Yesus, itu berarti kita mempercayakan hidup kita dikuasai sepenuhnya oleh Allah yang kudus. Dengan cara itulah Allah menjadikan kita kudus karena Allah yang kudus di dalam kita. Bukan kita bisa hidup kudus. Allah lah yang kudus di dalam kita. Kita tuh nggak mampu hidup kudus, saudara. Tapi Allah di dalam kita yang memampukan kita hidup kudus. Mari kita buka renungan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus itu di dalam bahasa Yunani itu di dalam bahasa Ibrani itu kados ya saudara. Kados artinya dipisahkan, dikuduskan. Dikuduskan saudara ya. Di dalam eh, bahasa aslinya itu dikuduskan, dipisahkan. Kata kados ini dalam bahasa Ibrani ini yang berarti kudus, memiliki arti terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Berbicara tentang hidup kudus dalam Tuhan berarti berbicara mengenai memisahkan hidup kita bagi Tuhan. Memisahkan seperti apa, saudara? Yaitu memisahkan dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Bagi beberapa orang mungkin dosa adalah penghalang hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Tapi beberapa orang lainnya mungkin penghalang itu berupa pekerjaan, harta, hobi, kesibukan, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita dikuduskan, kita dipisahkan seperti bangsa Lewi yang dipisahkan, yang kehidupannya hanya untuk menyembah dan melayani Tuhan. Jadi orang yang dipisahkan itu bisa dosa yang bisa memisahkan kita, bisa juga hobi, bisa kesibukan, saudara. Jadi kekudusan itu adalah mengkhususkan diri itu di hadapan Tuhan. Dan kekudusan itu adalah pekerjaan roh yang memampukan kita. Kalau pekerjaan roh yang memampukan kita, artinya kita kalau mau kita bertanya, emang kita bisa hidup kudus? Apakah kita bisa hidup kudus? Saudara, keinginan untuk hidup kudus itu diawali dengan hati. Kita harus ingat bahwa perjanjian baru itu berbeda dengan perjanjian lama. Perjanjian baru itu adalah Tuhan menaruh roh di dalam hatinya dan Dia mau bahwa hati kita yang berupaya melakukan kehendak Tuhan. Hari ini kalau engkau berkata, bisakah saya hidup kudus? Bisakah saya hidup kudus, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Pertanyaannya akan back to you gitu loh. Maksudnya pertanyaan akan kembali ke kamu bahwa kamu mau nggak hidup kudus? Kalau kamu nggak mau hidup kudus ya sudah kamu tutup aja firman Tuhan pagi hari ini YouTube ini udah kamu quit aja nggak usah lanjut. Tapi kalau kamu punya keinginan untuk hidup kudus, kamu terus merenungkan firman Tuhan ini yang Tuhan izinkan hari ini kamu mendengarkannya. Karena saudara dalam hati saya merasakan hari ini kuat sekali berkata bahwa ada banyak orang menyebut dirinya Kristen atau mau menyebut dirinya pengikut Tuhan atau menyebut dirinya pengen mengenal Tuhan atau menyebut dirinya ingin ikut Tuhan atau menyebut dirinya saya dari agama lain yang tidak kenal Tuhan tapi saya mau mengikut Tuhan. Tapi dia tidak mau mengambil keputusan untuk hidup kudus bagi Tuhan. Dia tidak mau mengambil keputusan untuk hidup dipisahkan bagi Tuhan. Saudara, orang yang memikirkan kalau saya hidup kudus, berarti saya tidak bisa bergaul dong dengan hobi-hobi saya yang lain. Atau saya tidak bisa bergaul dong dengan dosa yang saya pikir saya masih enak untuk melakukannya. Atau saya tidak bisa lagi dong untuk melakukan sesuatu yang ya karena saya harus memisahkan diri, saya harus bosan banget gitu loh hidup beribadah, bosan banget itu harus hidup mencari Tuhan, pagi-pagi harus berdoa.
Bosan banget itu duduk di gereja, bosan, bosan banget. Maksudnya seperti it's not me gitu loh. Orang berpikir bahwa kekudusan it's not me. Begitu engkau berpikir bahwa kekudusan it's not me, it's not my life, dan kamu berkatakan it's my life, I want to do anything I want to do gitu loh. Saudara, kalau engkau masih berkata bahwa kekudusan itu bukan diri saya, berarti engkau masih belum punya keinginan. Kalau engkau belum punya keinginan, memang kamu nggak bisa hidup dalam kekudusan. Karena kekudusan itu adalah keputusan untuk memisahkan diri dari hal yang menjauhkan kamu dari Tuhan. Kekudusan itu bukan berarti kita sempurna dan sanggup dalam segala sesuatu. Tapi keputusan itu adalah keputusan untuk kita mau dibawa, digiring oleh the Holy Spirit untuk masuk di dalam sebuah pemisahan yang membawa kita pada pengudusan Tuhan yang sejati. Hari ini ada banyak orang Kristen. Bisa dihitung bahwa sebenarnya masih terlalu sedikit orang Kristen, mungkin di bawah 5% dari seluruh penduduk Indonesia, 270 juta jiwa, saudara. Di bawah 5%. Statistik ini pernah saya baca ya, dihitung dari komunitas orang Kristen yang betul-betul Kristen dan Kristen lahir baru, itu di bawah 5%, saudara. Dari 270 juta jiwa. Saudara bayangkan itu kalau 1% 2,7. Berarti kalau 5% itu sekitar 10 juta jiwa dari 270 juta jiwa. Orang-orang yang mau hidupnya menguduskan diri dan kekristenan yang mau dipisahkan. Jadi harus bedakan, ada kekristenan yang mau dipisahkan, ada kekristenan yang tidak mau dipisahkan. Kekristenan yang mau dipisahkan, hidupnya itu menjauhkan diri dari pencemaran-pencemaran, menjauhkan diri dari hobi-hobi yang menjauhkan dirinya daripada Tuhan. Kalau hari ini hidupmu itu Kristen, ikut Tuhan, tapi hobimu tidak bisa engkau tinggalkan dan membuat engkau jauh dari persekutuan-persekutuan dengan Tuhan. Misalnya engkau hobi Zumba. Dengan ikut hobi Zumba ini, dengan ikut hobi senam ini, engkau tidak membawa engkau kepada pengudusan, tidak membawa engkau pada keinginan-keinginan untuk beribadah. Engkau sibuk dengan hobimu. Mungkin hobimu juga mungkin bermain bulu tangkis, atau hobimu main game. Main game online. Hobimu ini membuat engkau tidak bisa masuk di dalam kebiasaan-kebiasaan yang menguduskan diri dengan Tuhan. Kalau engkau tidak mau lepas dari hobimu, bahkan kalau engkau tidak mau terlepas dari keinginanmu, sehingga membuat engkau tidak suka untuk beribadah, memang kita tidak bisa hidup kudus jadinya. Atau engkau tidak bisa memisahkan dari kebiasaanmu untuk hidup di dalam pergaulan-pergaulan yang membawa pada pencemaran lainnya. Seperti bergaul-bergaul yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kekudusan itu seolah-olah menjauh dari kita. Dan sekarang jadi persoalan, saudara. Apakah kita memiliki free will untuk tidak hidup kudus? Kudus atau tidak kudus terserah kita. Mari kita baca lebih lanjut lagi dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14-23, saya cepat saja. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum di dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya baca secara cepat karena ayat ini banyak, saudara. Saya mau katakan berita hari ini tentang pengudusan, saudara. Pengudusan itu bukan sebuah pilihan, tapi itu sebuah perintah. Amin.
Pengudusan itu bukan sebuah pilihan atau sebuah perintah. Kalau hari ini engkau masih ragu, perlu enggak ya saya hidup kudus? Perlu enggak ya saya eh, hidup keluar dari pencemaran jasmani dan rohani? Saudara, kekudusan itu bukan pilihan, tapi kekudusan itu adalah perintah Tuhan. Di dalam ayat 14 dan sampai ayat yang ke-17 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kalau dikatakan hiduplah, artinya ini wajib. Segala sesuatu yang wajib itu harus dilakukan. Kalau di dalam undang-undang di Indonesia atau aturan-aturan di Indonesia, penjelasannya seperti ini. Setiap kata yang digarisbawahi sebagai kata wajib itu berarti memang harus dilakukan. Nah, di dalam firman Tuhan ketika diberikan perkataan hiduplah, berarti itu perintah, berarti itu kewajiban. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Saudara, hawa nafsu itu menguasai pada waktu kebodohan. Hari ini, kalau engkau anak Tuhan, tapi masih dikuasai oleh hawa nafsu, berarti kamu hidup di masa kebodohan. Bukan saya yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan. Jadi orang yang masih dikuasai hawa nafsu berarti orang yang hidup pada masa kebodohan. Dan orang yang tidak hidup pada masa kebodohan harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Dan anak-anak yang taat ini diberikan perintah. Sekali lagi perintah. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam setengah hidupmu. Tidak, saudara. Seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kejadiannya begini, saudara. Kamu bertobat, kamu lahir baru, kamu menerima Yesus. Tuhan sedang memanggil kamu. Sini, sini. Priscilla, sini, sini. Yang memanggil ini adalah Tuhan. Yang memanggil ini adalah kudus. Dan ketika kita memutuskan untuk mengikuti panggilan Dia, Priscilla sini. Siap Tuhan, baik Tuhan. Nah, kita kan kalau diperintah pasti datang ya, saudara. Nah, kita kalau dipanggil, Priscilla sini, datang. Yang manggil ini kudus. Nah, kita kalau mengikuti Dia harus juga kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi, pribadi yang memanggilmu itu kudus, kita yang mengikuti harus kudus. Dan jika kita menyebutnya Bapa, Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi saudara, kekudusan bukan pilihan. Kekudusan itu adalah perintah Tuhan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Dan tanpa kekudusan kita memperoleh penghakiman menurut perbuatan kita. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, masa sih kita dipanggil untuk hidup dalam ketakutan? Mana ada orang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam ketakutan? Hidup di dalam takut akan Tuhan itu adalah perintah, wajib, harus, ketetapan, hukum, dan aturan. Untuk hidup di dalam kekudusan, itu perintah Tuhan, itu ketetapan Tuhan, sebab tidak kudus itu akan dihakimi di kursi pengadilan Kristus, saudara. Itu sebabnya untuk hidup di dunia ini, selama engkau hidup di dunia ini, harus hidup dalam ketakutan. Ketakutan untuk apa? Takut dihakimi oleh Tuhan, takut ditemukan Tuhan dalam keadaan tidak kudus. Ya, begitu Tuhan temukan dalam keadaan tidak kudus, kita harus takut dan gentar karena takut akan Allah itu adalah hikmat, hikmat untuk hidup dalam kebenaran. Jadi yang pertama, saudara, hidup di dalam kekudusan itu bukan sebuah pilihan, tapi hidup di dalam kekudusan itu adalah perintah Tuhan. Karena kursi pengadilan Kristus akan menghakimi kita menurut apa yang kita perbuatan. Allah penuh dengan kasih karunia. Yes, benar. Roma 8 ayat 1. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Amin. Tapi Wahyu mencatat ada kursi pengadilan Kristus. Mengapa? Karena anak-anak yang dididik di dalam kebenaran akan ditimbang. Apakah akan mendapatkan upah atau tidak? Akan ditimbang perbuatannya. Apakah engkau selama hidup di dunia ini kudus atau tidak? Jadi hari ini kalau engkau meragukan Tuhan, emang bisa saya hidup kudus? Ya bisalah, karena Tuhan yang memampukan. Yang berikutnya, bisa karena itu kewajiban. Contoh gini ya saudara, saya ini aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara itu tunduk dan taat kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Jadi ketika undang-undang kita menaungi kita, suka atau tidak suka, kita harus hidup menurut undang-undang tersebut. Ya, hidup menurut peraturan-peraturan pemerintah.
hidup menurut ketetapan-ketetapan. Jikalau kita tidak hidup dengan undang-undang, kita tahu atau tidak tahu, suka atau tidak suka, kita baca atau tidak baca itu undang-undang, ketentuan itu berlaku. Kalau engkau korupsi, engkau suka atau tidak suka, aturan itu mengatur engkau akan diadili, di penjara. Jadi ketentuan Tuhan adalah engkau kudus, itu adalah harus, undang-undang, peraturan, ketetapan itu berlaku. Engkau baca atau tidak baca, suka atau tidak suka, peraturan ini berlaku. Harus hidup kudus, kalau tidak dihakimi menurut perbuatannya. Dan maka itu hendaklah kamu hidup di dalam takut akan Tuhan. Selama kamu menumpang, saudara. Dikatakan di sini kamu menumpang. Saudara, kalau orang menumpang, harus dong hidup sesuai dengan keinginan yang kita tumpangi. Kalau kamu hidup menumpang di dunia ini, artinya ada tuan rumah. Tuan rumah di tempat ini adalah Yesus. Tuan rumah di dunia ini adalah Yesus, adalah Tuhan, Allah Bapa di surga. Jadi kalau cuma numpang, jangan sombong. Kalau cuma menumpang, jangan merasa milik. Dunia ini kita mau pelok, kita mau peluk. Dunia ini bukan kita punya. Amin. Kalau kita cuma menumpang, harus banyak-banyak sadar diri. Harus banyak sadar diri dan mengikuti ketentuan, ketetapan Tuhan, yaitu kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yang pertama, kekudusan itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua dari ayat 18 sampai ayat 21, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia kamu waris dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang kedua, saudara, kalau kita mau hidup kudus, kita pasti bisa karena dimampukan Tuhan. Mengapa? Karena kita telah ditebus, ya. Sesuatu yang telah ditebus, telah lunas. Artinya kita bukan lagi milik iblis, kita bukan hamba iblis lagi. Jadi kita jangan berkatakan kita nggak mampu, kan saya terikat, saya nggak mampu hidup benar, masih terikat dengan iblis. Kan Tuhan katakan bahwa kamu sudah ditebus. Orang kalau sudah ditebus bukan sudah tidak diperbudak lagi. Dia tebus kita bukan dengan emas perak. Emas dan perak kalau di dunia ini ada berapa banyak, saudara? Berkuintal-kuintal, berton-ton mungkin. Nggak terukur. Emas di Papua saja sampai sekarang sudah berpuluh-puluh tahun dikeruk tidak habis. Engkau lebih mahal ditebus dengan darah yang mahal, dengan darah yang kudus. Jangan sia-siakan dengan darah Yesus, yang darah Yesus itu sanggup menebus kita. Oleh Dia kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Yang kedua, saudara, kalau Tuhan memerintahkan kuduslah kamu, yang kedua Dia memampukan lewat apa? Darah yang menebus engkau yang mahal. Darah yang mahal ini menguduskan. Darah yang mahal ini telah merobek tirai bait suci Allah menjadi dua. Sehingga engkau yang berdosa, engkau dan saya yang berdosa itu yang tidak mampu, belenggu-belenggu yang mengikat, Tuhan sudah membawa engkau keluar dari jurang-jurang maut, memberikan engkau victory, memberikan engkau kemenangan, dan ditebus oleh darah anak domba Allah yang kudus. Yang kedua, saudara, darah Yesus memampukan. Yang ketiga, dari ayat 22 kita akan belajar di sini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, karena kamu telah dilahirkan kembali dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, benih yang fana ini dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Benih yang fana ini adalah apa, saudara? Benih yang diberikan seperti yang tertulis dalam Yeskel 36 ayat 26 sampai 27 dan seterusnya. Bahwa Tuhan menaruhkan benih, yaitu roh yang baru. Benih Roh Kudus, roh yang baru di dalam hatimu, dan memberikan kamu hati yang taat dan menjauhkan daripadamu hati yang keras, sehingga engkau dapat melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi kekudusan itu jangan menganggap manusia lamamu itu yang terbelenggu, manusia lamamu itu yang selalu jatuh-jatuh dan dalam dosa. Jangan menganggap bahwa engkau masih sama dengan pribadi yang dulu jatuh bangun dalam dosa. Tidak, saudara. Engkau ketika lahir baru, engkau menerima roh. Roh yang baru, the Spirit of God. The Holy Spirit of God. Benih yang fana.
benih yang bukan benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, yaitu kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, kekudusan itu ada peranan dari Roh Kudus yang Tuhan taruhkan, yaitu benih yang tidak fana di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya bahwa kita bisa hidup kudus karena ada benih yang tidak fana. Ada amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketiga hal ini, saudara, ketiga hal ini yang pertama kita hidup kudus itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, bahwa kita telah ditebus oleh darah yang mahal. Darah yang mahal ini yang memampukan kita. Yang ketiga, ada benih kekudusan, ada benih ilahi, ada the Spirit of God. The Spirit of God itu membuat kamu memiliki pribadi yang berbeda. Pribadi Priscilla yang jatuh dalam dosa itu menerima pribadi yang baru, yaitu Roh Kudus yang membuat kita itu yang seperti gravitasi itu. Kalau dosa itu membuat kita gravitasi itu jatuh terus ke bawah. Pengennya jatuh, pengennya pahit, pengennya dosa, pengennya itu lemah. Setiap kali mau bertindak dalam kekudusan tuh nggak mampu. Tapi benih yang fana ini yang memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Amin. Kita akan simpulkan firman Tuhan pada hari ini, saudara. Firman Tuhan kita simpulkan pada pagi hari ini. Yang pertama, kekudusan adalah perintah Tuhan. Amin. Kekudusan adalah perintah Tuhan. Dan kalau itu perintah, itu merupakan sebuah kewajiban. Amin. Kekudusan itu adalah perintah Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh, bukan sebagian, di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dengan penuh ketakutan. Ketakutan bukan ketakutan dari iblis, tapi takut akan Tuhan selama kamu menumpang di dunia ini. Kalau takut akan Tuhan artinya kamu was-was. Kalau mau bikin sesuatu yang salah, lihat dulu kiri kanan. Lihat dulu kiri kanan. Dan lihat ke dalam. Ada roh Tuhan yang akan mengingatkan kita. Amin. Yang kedua, saudara, simpulan yang kedua, dalam 1 Petrus 1 ayat 14-23 eh, yang kita sudah baca tadi, darah Yesus mahal dan berkuasa menguduskan. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan yang mahal. Darahnya yang mahal itu yang mampu menguduskan kita, saudara. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, darahnya tebus saya. Darah Yesus mahal dan berkuasa. Darah anak domba Allah itu yang memampukan kita. Kalau kita cuma ditebus oleh darah binatang, darah kurban, saudara, ini darah Yesus. Dan darah Yesus itu telah merobek tirai bait suci Allah, sehingga darahnya yang mahal ini, saudara, tidak bisa engkau bandingkan dengan kekuatan kamu sendiri untuk mengerjakan kekudusan. Darah Yesus itu mahal, darah Yesus itu berkuasa menguduskan. Engkau yang tidak layak, saudara. Ketika engkau masuk, Ibrani katakan, engkau masuk di dalam hadirat Tuhan dengan penuh keberanian. Saudara, ada banyak orang yang ketika mau masuk di dalam hadirat Tuhan, tidak berani karena rasa tertuduh, rasa berdosa. Jadi kebanyakan justru orang itu tidak mampu itu untuk hidup kudus karena penuh dengan rasa tertuduh. Rasa tertuduh itu karena hati nurani itu yang akan menuduh kita, menempelak kita. Kalau kita mengalami rasa tertuduh, kita mohon ampun dan katakan, oleh darah anak domba Allah, aku masuk ke dalam hadiratmu yang menguduskan. Sebenarnya saudara, paling banyak orang itu tidak bisa masuk di dalam hadirat Tuhan itu karena rasa tertuduh, karena perbuatan dosa. Tetapi kita akan terus di dalam poin yang ketiga, ada Roh Kudus sebagai penolong yang memampukan kita. Amin, saudara. Ada Roh Kudus sebagai penolong. Ada peranan Roh Kudus sebagai penolong yang memampukan kita. Ada amin, saudara, Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerjakan segala sesuatu. Ada Roh Kudus yang memampukan kita, ada peranan Roh Kudus yang memampukan kita. Roh Kudus itu menjadi penolong, menjadi advokat, menjadi pengacara,
Roh Kudus itu yang mengetahui hukum-hukumnya Tuhan, seperti pengacara mengetahui hukum-hukum Tuhan yang melakukan eh, pembelaan pada kita sehingga kita masuk ke hadiratnya dengan kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23, ada benih yang tidak fana yang Tuhan berikan. Yaitu benih apa? Yaitu Roh Kudus yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Saya akan baca secara cepat. Saudara-saudara mungkin bisa mencatat ayat-ayat firman Tuhan ini karena saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar karena saya sudah pernah menyampaikan sebelumnya di dalam ayat-ayat yang dalam khotbah-khotbah yang sebelumnya. Roh Kudus berperan sebagai penolong, ya, berperan sebagai penolong untuk memampukan menuntun kita di dalam mengalami keselamatan. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kita, orang percaya itu, kehidupan yang baru. Ya, ketika kita mengalami lahir baru, kita menerima Roh Kudus. Dan ketika menerima lahir baru, Roh Kudus itu yang membuat kita hidup baru, hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan baru, keluar dari kebiasaan-kebiasaan dosa. Benar, saudara, kita bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan dosa. Yang ketiga, Roh Kudus membawa kita ke dalam pengalaman kekudusan. Ya, di dalam Yohanes 16 ayat 13, memimpin kepada seluruh kebenaran. Itu adalah tugas Roh Kudus. Pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus akan pimpin engkau memiliki kesukaan-kesukaan untuk hidup di dalam kebenaran. Yang keempat, Roh Kudus menguatkan orang percaya dan menjadi jaminan, materai, sampai kita menerima keseluruhan keselamatan yang daripada Tuhan. Roh Kudus itu sebagai jaminan. Kalau kita menerima Roh Kudus, kita menerima jaminan keselamatan hidup kekal. Itu di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Yang kelima, Roh Kudus memperlengkapi orang percaya dengan memberikan karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh itu membuat orang bisa berbahasa roh sehingga dia dapat membawa doa-doanya dalam keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia banyak hal, saudara, karunia bernubuat yang bermanfaat untuk membangun, karunia menasihati, karunia untuk melayani, semuanya dipakai untuk memperlengkapi orang-orang kudus yang membawa kita kepada pengudusan. Roh Kudus memberikan kita benih dan memimpin kita kepada kekudusan. Jadi saudara, kesimpulan yang tiga hal tadi, Roh Kudus itu yang pertama, bahwa kekudusan itu adalah perintah Tuhan, itu kewajiban, dan kita harus. Kalau tidak, kita dihakimi pada akhir kehidupan kita, dan jika kita didapati tidak kudus, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang kedua, jangan sia-siakan darah Yesus. Darah Yesus itu darah yang mahal, dan darah Yesus akan membuat kita lepas dari tuduhan-tuduhan dosa. Kita dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh keberanian oleh karena pertolongan Tuhan. Yang ketiga, peranan Roh Kudus yang memampukan kita sehingga kita dapat hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup dipimpin menuju keselamatan, hidup dipimpin menuju pada kekudusan. Saudara, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 12. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin, saudara. Di akhir dari firman Tuhan hari ini, saya memberikan nomor telepon. Jikalau engkau mau membawa pokok-pokok doa untuk kami doakan atau konseling, silakan menghubungi nomor yang ada di sini. Dan kalau engkau masih mau bertanya-tanya tentang sharing firman Tuhan, engkau bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita pada hari ini untuk kita hidup di dalam kekudusan. Kekudusan itu adalah sebuah hal yang tidak mustahil, saudara. Amin. Kekudusan itu adalah hal yang eh, dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini kalau ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau merasakan, saya sudah merasa jauh daripada Tuhan. Saya merasa tidak layak. Saya merasa tidak mampu. Atau engkau merasa bahwa eh, engkau diikat oleh kuasa kegelapan sehingga engkau tidak merasa mampu untuk hidup di dalam Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu dan kita akan berdoa. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini untuk setiap pribadi-pribadi yang mengalami eh, merasa jauh daripada Tuhan, merasa sulit untuk berhubungan dengan Roh Kudus, merasa sulit untuk mengalami kepenuhan di dalam Roh Kudus. Hari ini firman Tuhan mengajak kita bahwa kekudusan itu adalah perintah Tuhan, dan oleh darah anak domba Allah kita dimampukan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan dengan penuh keberanian. Dan ada peranan Roh Kudus, benih yang tidak fana itu Tuhan taruhkan di dalam diri kita sehingga kita dapat mampu untuk hidup di dalam kekudusan. Kekudusan adalah sebuah
ketidakmustahilan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus, engkau yang mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan hari ini, engkau akan mengalami kekudusan Tuhan. Dosa adalah penghalang dalam hidup kita dengan Tuhan. Hobi atau pekerjaan yang terus-menerus menjadi kesibukan yang membuat kita jauh daripada Tuhan itu bisa menghalangi kekudusan. Oleh sebab itu tetaplah bekerja, tetapi memprioritaskan Tuhan. Buka hati untuk Roh Kudus, dan hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Roh Kudus bekerja, memulihkan damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, ampuni kami Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Thank you Jesus. Bapa, pegang tangan kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, ada kekuatan baru Tuhan. Di dalam Engkau ada pengharapan Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan, kami terlalu percaya Tuhan. Orang yang hidup berpegang pada kuasa Roh Kudus, orang yang hidup berpegang pada kuasa Tuhan, tidak pernah akan dikecewakan. Oh, pegang tangan kami Tuhan. Mari, saudara. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap The holiness is real. hari ku tak dapat Kekudusan itu jalan sendiri. Jangan kau dibutakan. Tanpa Dibutakan oleh kesibukanmu, Rohmu, dibutakan oleh dosamu. bawalah Bukan Tuhan yang mau menjauh daripada keputusan menjauhkan engkau dari kebenaran. Mari saudara, Agar ku tidak mengikuti Tuhan itu just a simple way. Mengikuti Just as simple as you say, peganglah aku Tuhan. Kudus, Hari ini Roh Kudus dengan kuat mengatakan, Tuhan, datang. kudus namamu. Kekudusan is real. The holiness is real. Ku beri syukur Engkau yang terbelenggu dengan dosa, simfoni indah, kepahitan, kekecewaan, kekhawatiran, dan ketakutan. ajaib, Kau merasa mustahil untuk hidup dalam kekudusan. ajaib God bless you. namamu. Yesus hanya sejauh doa. Mengapa engkau tidak percaya? Yang beri Ada satu nama yang memberikan kemenangan. Yesus nama. Hari ini Roh Kudus dengan kuat mengatakan, welcome back my son. Welcome back my daughter. Sudah terlalu lama engkau hidup di luar kekudusanku. Engkau tidak menyadari bahwa kekudusan itu adalah perintahku. Hari ini jangan takut untuk bertobat. Jangan takut untuk menyesal. Bukankah Allah yang mengerjakan di dalam engkau pertobatan yang membawa pemisahan dengan dosa, sehingga engkau dapat lebih lagi dengan Tuhan. Jangan jadikan Tuhan sebagai pilihan kedua,
Tetapi jadikan dia sebagai pilihan yang pertama dan terutama di dalam hidupmu. Peganglah tanganku, Roh Kekudusan itu hanya sejauh doa. Kudus, Hanya dengan berkata, pegang setiap aku, pegang aku Roh Kudus. Hari ini saya merasakan jalan ada banyak hati yang perlu dipulihkan. Apakah aku bisa hidup kudus? Yes, Engkau bisa. Hari ini Engkau yang mendengarkan firman Tuhan. Kudus jamaah, dimanapun Engkau menyebar, dimanapun Engkau duduk dan berada. Dia pimpin Engkau dalam segala kebenaran. Agar ku tidak darahnya yang mahal telah menguduskan Engkau. Percaya, mengikuti jalan, mengikuti Yesus, keputusanku. Kudus, kudus Tuhan. Dimanapun Engkau duduk, dimanapun Engkau berdiri, kuduslah Engkau. Oleh karena Tuhan kudus ada. Kuduslah Engkau. Kuduslah Engkau. Hati nuranimu dikuduskan dalam nama Yesus. Ya Rabbi, Yesus, perjumpaan dengan Tuhan saat kita mengenal apa arti pertobatan. Pertobatan yang membawa kita pada pengudusan di dalam hadirat. Anakku yang tanggalkan segala beban, tanggalkan segala dosa-dosamu yang begitu menghalangi pandanganmu untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Diberkatilah setiap mereka yang mengangkat tangan, yang membuka hatinya untuk Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Engkau. Kuduslah Engkau di dalam Tuhan. Amin, Yesus. Penuhkan anak-anakmu dengan kekudusan Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Kekudusan is possible. Holiness is possible. You are able to live in holiness because of Jesus. Because of the blood of Jesus. Nama yang benar ada di dalam Engkau. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Jesus, Lord God, our Lord and Savior, thank you, Lord. Makasih Tuhan. Nama yang beri kemenangan ada di dalam kami. Dan setiap kami yang membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang hati nurani kami mau hidup dalam takut akan Tuhan, mengalami kekudusan Tuhan. Apakah kita bisa hidup kudus? Yes, we can. We can live in great holiness of God. Thank you, Jesus. Biarlah kekudusan melingkupi kami sepanjang hari ini. Biarlah urapan Allah tercurah pagi hari. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu. Engkau dibebaskan dari rasa tertuduh ketika engkau menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu.
Kuduslah kamu, sebab Tuhan kudus adanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, diberkatilah umat yang kudus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.